Kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Nabi lahir hari Senin. Kemudian tanggal 12 bulan Rabiul Awal, Nabi pun wafat hari Senin bulan Rabiul Awal tanggal 12. Sama lahirnya, sama wafatnya. Saya ulang, Nabi itu lahir dan wafatnya sama. Hari Senin sama-sama Senin, tanggal 12 sama-sama tanggal 12, Rabiul Awal sama-sama Rabiul Awal, cuma beda tahun. Nabi lahir tahun gajah, Nabi wafat 11 tahun setelah Hijriah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang bisa jelaskan? Ada? Ada yang bisa jelaskan? Saya kasih hadiah lagi. Ada? Tidak ada? Hai. Bagaimana Bapak mau ikuti saja Nabi kalau tidak tahu? Disebut tahun gajah. Kenapa? Ada raja yang sombong, namanya Abraha, Ponga. Dia cemburu lihat Makkah. Kenapa? Tiap tahun orang-orang Arab datang ke Mekah. Maka Abraha sebar intel. Kau cari apa sebabnya orang-orang Arab semua ke Mekah tiap tahun. Usut punya usut. Lapor. Kenapa Tuan Raja? Lapor Tuan Raja. Kenapa? Apa hasil investigasimu? Oh, ternyata di Mekah ada Ka'bah, bangunan suci yang mereka orang Arab datang memujanya. Maka Abraha bikin Ka'bah juga yang besar seperti yang ada di Mekah, tapi lebih mewah, dengan harapan orang Arab tidak ke Mekah tapi datang ke negerinya Abraha. Apa boleh buat? Tetap tidak ada yang ke negeri Abraha, tetap datang ke Mekah. Abraha marah, bikin pasukan, hancurkan Ka'bah supaya orang-orang Arab tidak ke Makkah, dia datang ke negeri kita. Bentuk pasukan berkendara gajah datang ke Makkah dengan tujuan apa? Hancurkan Ka'bah. Tapi apa boleh buat? Allah punya kehendak. Akhirnya apa? Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah hancurkan pasukan Abraha. Dia berkendaraan gajah dengan cara apa? Turun burung ababil, membawa batu bara, batu yang sangat panas. Kira-kira kalau sekarang batu bara kan ya, batu yang sangat besar dan panas. Dia jatuhkan burung ababil ini di atas pasukan Abraha. Akhirnya hancur berantakan pasukan Abraha yang pada saat itu pakai kendaraan gajah. Maka disebut tahun gajah. Nah, kalau Bapak ditanya sama anak kenapa disebut tahun gajah, sudah bisa jelaskan tak? Jangan lagi bilang karena bukan tahun kambing. Nah, jadi Nabi lahir dan wafat sama tahunnya, sama tanggalnya, sama bulannya, sama harinya. Jadi bapak-bapak kalau ada yang ulang tahun bulan 12, hati-hati bos. Coba lihat orang meninggal Pak, coba lihat keluarga yang meninggal atau teman dekat-dekat ulang tahunnya itu. Coba lihat. Jadi bapak yang ulang tahun akhir November, hati-hati bos. Ya mau dia apa? Semua kita mati. Semua kita pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua menghadap ilahi, tiada yang abadi. Orang kaya, polisi, tentara, dokter, deputi, manajer, ustaz. Belakang sedikit bos. Ya siapa yang ceramah kalau ustaz duluan mati? Ya Bapak saudara-saudara sekalian, tuh yang ketiga yang perlu kita bahas. Nabi kita teladani dari segi apa? Sebagai karyawan, mari kita lihat. Saya ingat-ingat sejarah Nabi dulu. Pertama, Nabi itu tidak pernah makan kecuali barang halal. Jangankan sedekah, jangankan hadiah, sedekah saja Nabi tidak mau makan. Sedekah Nabi tidak mau makan. Suatu kali ada anak muda namanya Salman Al-Farisi. Dia agama Nasrani, mau masuk Islam. Dia jalan kaki dari Turki, Mesir, dari Mesir jalan kaki ke
Madinah. Jalan kaki Pak. Sampai di Madinah, diberitahu sama pendetanya, Salman, kau datang ke Madinah, saya dengar di sana sudah ada nabi akhir zaman. Ciri-cirinya, satu, dia tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Dan yang ketiga, ada tanda-tanda kenabian di belakangnya. Pergi Salman jalan kaki ke Madinah. Sampai di Madinah dia cari mana ini Muhammad. Dia dapat. Nabi lagi cerita-cerita dengan sahabat. Datang Salman. Dia bawa kurma satu piring. Dia bawa kurma. Lalu berkata Salman, Tuan, ini sedekah. Silahkan Anda nikmati. Sahabat ambil kurma, dia makan. Sahabat yang lain ambil. Nabi ambil satu biji. Begitu mau dimakan, mau masuk mulut Nabi, Nabi bertanya kembali, apa ini tadi dek? Sedekah. Nabi simpan kembali, tidak jadi dimakan. Dalam hati Salman, ciri kenabian, tidak makan sedekah. Pulang. Besok datang lagi Salman, bawa kurma. Tuan, ini ada hadiah. Nabi berkata, apa? Hadiah. Lalu Nabi mengambil, dimakan. Salman berpikir, tidak makan sedekah, makan hadiah. Ini tanda kenabian yang kedua, sudah ada. Penasaran Salman, dia cari tanda kenabian tiga. Apa itu? Dia cari tanda kelahiran, tanda lahir di belakangnya. Nabi tahu, dia singkapkan, dia punya baju kelihatan. Tanda kenabian, baba. Tahu baba? Tahu baba? Tahu? Apa bahasa Indonesianya baba? Hah? Tompel. Tompel itu di sini, bos. Hah? Apa? Tidak ada bahasa Indonesianya baba. Bahasa Indonesianya baba, ya baba. Begitu bapak bilang baba, orang sudah tahu. Akhirnya Salman Al-Farisi masuk Islam. Nabi jangankan barang haram, jangankan barang subhat, jangankan sedekah, hadiah saja. Sedekah, hadiah, hanya Nabi hanya memakan hadiah, sedekah pun tidak. Yang nyata-nyata sedekah itu halal. Berarti kalau kita mau contoh Nabi, jangan memakan barang yang haram. Mana haram? Bisa jadi pegawai. Jam kantor jam 8 sampai jam berapa? Hah? Jam 6 sore. Bapak bolos 2 jam. 2 jam itu sudah masuk haram. Kenapa? Bapak digaji misal 6 jam, lalu cuma masuk 4 jam, 2 jamnya tidak boleh Bapak terima gajinya. Bisa? Bisa? Ini jangankan gaji Ustaz, lem saja dikonsumsi. Lem pox. Ada ngelem. Dia campur lem tikus. Beleng-beleng. Yang mama kau campur lem Korea. Kalau kau lem Korea kau campur, ndak mau tak buka mulutmu itu. Jangan suka makan haram. Narkoba haram. Bapak, mereka menghancurkan Islam di Indonesia dengan cara apa? Perang. Tidak berani Pak. Kenapa? Kita orang Islam, ada musuh yang coba ganggu agama kita. Kita tidak takut mati. Kenapa? Ada semangat jihad, jatah gratis masuk surga. Orang kalau jihad Pak, tidak ada takutnya Pak. Orang jihad tidak takut mati. Tapi kalau jihad bela agama, mati syahid, masuk surga. Makanya mereka takut melawan kita dengan apa? Perang. Maka dia hancurkan kita dengan cara apa? Masukkan narkoba. Saya baru-baru datang ceramah di Samarinda, Lapas, Lembaga Pemasyarakatan Samarinda. Saya tanya, Pak Kalapas, pelanggaran paling banyak di sini apa? Yang masuk penjara 65% narkoba.
Saya ke Balikpapan, tanya Kapolresnya, apa tindak pidana paling besar di sini? Narkoba. Begitu juga di Tarakan, paling banyak narkoba.